Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Damelia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai radio access network pada jaringan 4G atau RAN-nya si 4G, di mana RAN 4G telah kita pelajari ya. Dia terdapat komponen yang dinamakan dengan I not B. Nah, nanti kita akan membahas tuntas mengenai apa sih yang terdapat di dalam jaringan radio access network-nya, oke? Nah, di sini terdapat agenda-agenda yang akan kita bahas. Yang pertama ada radio interface-nya pada 3GPP, kemudian pembagian alokasi, OFDM, terus SCFD-MA, terus ada CP, TDD, FDD, dan sampai sini. Nah, sekarang kita akan membahas dulu nih, fokus mengenai si radio interface teknik pada sistem 3GPP, oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang 3GPP, pasti dia sudah mengeluarkan banyak sekali layanan-layanan ya kan, seperti layanan dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, sampai layanan-layanan setelahnya. Oke, nah dia akan berkembang terus-menerus. Nah, di dalam menggunakan layanan yang berbeda ini, pasti dia menggunakan teknik atau teknologi yang berbeda kan? Salah satu teknologi yang berbeda adalah teknologi multiplexing ya. Multiplexing adalah cara untuk membagi-bagi kanal dalam sebuah kanal gitu ya. Jadi seperti ini. Ini merupakan kanal ya yang akan dipakai untuk mengirimkan informasi. Nah, dalam mengirimkan informasi pasti supaya lebih efektif, maka kanal ini akan dibagi-bagi ya, supaya dia bisa dipakai oleh user yang banyak. Nah, ini merupakan multiplexing. Nah, dalam 3GPP di sini multiplexingnya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada FDMA, ada TDMA, ada CDMA, dan ada OFDMA. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai si FDMA, karena ini dipakai pada jaringan 1G. Kalau misalnya ini dipakai pada jaringan 2G, ini 3G dan ini 4G. Nah, sebelum kita memasuki fokus mengenai si OFDMA, kita pelajari dulu mengapa diperlukan jaringan-jaringan atau multiplexing yang sebelah sini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai FDMA. FDMA adalah teknik untuk membagi-bagi kanal, ya seperti ini, di mana dia akan membagi kanalnya berdasarkan frekuensi. Jadi ini mempunyai frekuensi 1, ini frekuensi 2, ini frekuensi 3, sampai frekuensi ke N. Jadi dalam membagi-bagi kanalnya itu berdasarkan frekuensi. Nah, kalau misalnya ada user baru nih, ini ada user baru, dia pengen menggunakan komunikasinya dari si 1G, maka dia multiplexingnya akan langsung dibagi ke frekuensi sebelah sini. Kalau ada user lagi, maka langsung dikasih frekuensi baru. Jadi sangat sederhana. Oke, ini merupakan kelebihan dari sistem yang 1G atau sistem AMPS, Analog Mobile Phone System. Dia sangat sederhana ya implementasinya. Sangat sederhana atau sangat mudah, karena ketika ada user baru tinggal ditambahkan frekuensi baru saja. Dan juga dia kelebihannya adalah bisa digunakan frekuensinya kembali atau frekuensi reuse. Jadi maksud dari frekuensi reuse adalah menggunakan frekuensi ini kembali dalam user yang berbeda. Nah, itu kalau misalnya dalam frekuensi reuse pasti terdapat aturan-aturan tertentu kan. Nah, aturannya itu akan berbeda ketika dia menggunakan K7, K12, K14, dan KK lainnya. Nah, apa sih KK ini? Jadi KK ini merupakan kumpulan dari sel-sel. Kita bisa tahu bahwa sel di dalam sebuah seluler itu kan bentuknya seperti ini ya. Heksagonal, dia seperti rumahnya si tawon. Nah, ketika dia K7, maka heksagonal ini terdapat 7 kali. Ini kan masih 1, 2, 3, 4. Kita buat lagi 5. Terus di sini ada lagi 6 dan 7. Nah, ini merupakan K7. Di mana masing-masing ini kan mempunyai side-side ya, atau not B.
Nah, kemudian kalau misalnya dalam frekuensi Rius, ya, ini terdapat aturannya teman-teman. Jadi tidak boleh menggunakan frekuensi yang berdekatan seperti ini. Pasti dia terdapat jarak tertentu, ya, untuk menggunakan si frekuensi Riusnya. Dan ketentuan ini sangat berbeda ketika dia menggunakan K yang berbeda juga. Oke? Nah, ini merupakan kelebihan dari si FDMA karena dia sangat sederhana seperti ini. Tetapi di balik kelebihannya dia juga terdapat kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Jadi kekurangannya adalah karena dia mudah diimplementasi, which is semua usernya itu dikasih frekuensi yang baru, yang lain. Maka kekurangannya adalah dia sangat rentan terjadinya interferensi atau tabrakan antara frekuensi satu dengan frekuensi lainnya di sebelah sini. Oke? Nah, jadi dia sangat rentan terjadinya interferensi. Nah, mengapa sih interferensi ini atau kenapa sih dia tuh saling bertabrakan? Karena kapasitas kanalnya itu kan terbatas ya teman-teman. Kapasitas kanalnya itu terbatas dan juga usernya itu banyak sehingga dia mengakibatkan interferensi. Di mana interferensi ini atau fungsi FDMA ini cocok untuk pembagian user yang skalanya kecil, ya, user yang sedikit. Tetapi kalau misalnya usernya itu bertambah banyak, maka penggunaan FDMA itu sangat tidak cocok. Nah, maka dari itu dikembangkanlah teknik multiplexing baru. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat dulu gambar dari FDMA. Jadi FDMA itu seperti ini gambarnya. Oke, kita bisa lihat di sini terdapat pembagian frekuensi. Di sini ada frekuensi 1, ada frekuensi 2, ada frekuensi 3, dan ada frekuensi 4, dan sampai frekuensi ke N, ya. Ini tak hingga. Bukan tak hingga sih, dia terbatas. Tetapi terbatasnya tergantung pada si penyedia layanan itu sendiri. Nah, kemudian frekuensi-frekuensi yang dibagi-bagi ini, dalam mengirimkan informasinya itu, waktunya sama, teman-teman. Jadi dia dikirimkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi hanya dibedakan berdasarkan frekuensinya. Oke? Nah, di sini terjadi interferensi kan? Dia memungkinkan terjadinya interferensi kan? Nah, maka dari itu, nanti di jaringan 4G, ini kan masih 1G ya, nanti kalau misalnya jaringan 4G, dia akan dikembangkan, yaitu teknik multiplexing OFDMA, di mana untuk mengatasi interferensi ini dia akan menggunakan cyclic prefix. Nah, ini akan kita bahas ya teman-teman pada video selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas dulu lanjutan dari FDMA karena dia hanya bisa dipakai oleh user yang sedikit dan terjadi interferensi. Nah, maka dari itu untuk mengatasi interferensi dari user yang sedikit, dibuatlah teknik multiplexing terbaru yaitu dinamakan dengan TDMA. Nah, TDMA di sini dia akan mengurangi atau mereduce interferensinya. Jadi kelebihan dia adalah dia akan mengurangi interferensi. Mengapa dia mengurangi interferensi? Dikarenakan dia dalam mengirimkan atau dalam membagi-bagi kanalnya itu, dia berdasarkan domain waktu. Oke, jadi waktu-waktu dalam mengirimkan itu berbeda. Walaupun frekuensi di sini sama ya, frekuensinya di sini sama, tetapi waktunya berbeda-beda. Ini T1, T2, T3, T4, maka dia bisa mengurangi terjadinya interferensi dan memperbaiki si FDMA tadi. Nah, oke. Dan juga dia bisa mengefisiensikan spektrum si powernya. Nah, itu merupakan kelebihan dari si TDMA, tetapi terjadi juga kekurangan ya teman-teman. Apa sih kekurangan ketika kita menggunakan FDMA? Oke, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya adalah pastinya dalam membagi-bagi waktu. Itu kan pasti terbatas ya kan teman-teman. Karena user itu pengen dilayani secepat mungkin. Dia nggak mau nunggu-nunggu dengan lama ya kan. Kalau nunggu dengan lama berarti sih layanannya itu kurang memuaskan. Nah, maka dari itu dia terbatas dalam membagi slot waktu. Walaupun dia bisa mengurangi interferensi, tetapi dia terbatas juga dalam hal waktunya, oke? Dan juga dia, selain dia terbatas dalam hal waktunya, dia juga akan rentan akan terjadinya error.
Nah, kalau misalnya dia tahu nih kelemahannya segini, maka si TDMA itu menggunakan teknik yang dinamakan dengan FEC atau Forward Error Correction, di mana ini akan mengurangi terjadinya rentan error, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi error ya kan teman-teman. Dia hanya mengurangi saja. Nah, maka dari itu dibuatlah teknik multiplexing baru, yaitu dinamakan dengan CDMA. Nah, jadi CDMA ini akan digunakan pada jaringan 3G. Nah, di sini dia akan menggabungkan si FDMA dengan TDMA, di mana dia akan menggabungkan antara frekuensi dan time-nya, waktunya. Jadi dia dalam mengirimkannya itu frekuensi dan waktunya itu bisa bersamaan, tetapi yang membedakan adalah kode-kodenya. Jadi di sini dia terdapat kode-kode, oke? Jadi user satu mempunyai kode yang berbeda dengan user-user lainnya. Nah, oke. Nah, jadi kode-kode yang dipakai itu menggunakan teknologi kode tree, teman-teman. Jadi dia memakai algoritma tertentu. Nah, kemudian dalam pengimplementasiannya nih, dalam kejadian nyatanya, kan orang zaman dulu kan kalau misalnya berevolusi dari 1G, 2G, 3G, itu pasti kan kalau misalnya dia ke zaman-zaman sekarang, pasti pengguna seluler itu kan makin bertambah banyak. Ya kan teman-teman, pengguna HP itu masih makin bertambah banyak. Nah, maka dari itu, teknik CDMA itu dirasakan kurang memuaskan atau kurang optimum dengan pertambahan usernya seperti ini. Oke? Karena kan yang memakai HP itu semakin banyak. Nah, maka dari itu, dikembangkanlah teknologi multiplexing baru yang dinamakan dengan OFDMA, dan ini akan dipakai pada jaringan si 4G. Nah, ini dirasakan cukup optimum teman-teman untuk pemakaian saat ini. Nah, jadi si OFDMA ini akan berusaha untuk menghasilkan jumlah kapasitas yang besar, ya. Dia akan berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi dia akan memperbanyak ya kanal, membagi-bagi kanalnya itu, dan juga dia berusaha untuk melayani user yang banyak juga. Nah, dalam mengimplementasikannya, dia akan menggunakan sistem yang dinamakan dengan ortogonal. Jadi ortogonal itu akan membagi-bagi si frekuensinya dengan sangat-sangat rapat, oke, dengan sangat-sangat tegak lurus seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kata-kata OFDMA itu kan ortogonal FDMA, berarti dia masih mengimplementasikan FDMA, di mana FDMA itu sudah kita pelajari, dia merupakan teknik untuk membagi-bagi kanalnya berdasarkan frekuensi, dan dia mudah diimplementasikan dan frekuensinya juga mudah digunakan kembali. Nah, si OFDMA itu dia ingin seperti ini teman-teman, mudah diimplementasi, dan juga dia pengen frekuensinya itu gampang bisa digunakan kembali, tetapi dia juga ingin mengatasi kekurangan, yaitu si interferensinya sedikit dan si interferensi yang sering terjadi dan usernya sedikit. Jadi dia akan mengurangi atau mengatasi kelemahan-kelemahan di FDMA, dan juga dia akan mengambil kelebihannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini dalam pembagi-bagiannya itu sangat-sangat itu ya, sangat rapat sekali. Oke? Nah, kemudian dia juga terdapat kode-kode di sini, makanya dia berwarna-warni. Kemudian sinyalnya juga seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat, nah ini merupakan cara yang digunakan dalam mengirimkan si OFDMA itu, yaitu dia akan menggunakan cara FFT atau transformasi Fourier ya, Fourier transformation. Di mana transformasi Fourier dia akan mengubah yang tadinya domainnya frekuensi, kan karena dia menggunakan FDMA, dia akan mengubah domain frekuensi menjadi domain waktu. Oke, supaya dia tidak terjadi interferensi. Tetapi nanti setelah dia sudah merubah, dia akan mengembalikannya lagi menjadi domain si frekuensi. Oke, ketika dia sudah sampai di tujuan, maka dari itu dia tidak sama sekali tidak mengubah informasinya, hanya teknik untuk mengirimkannya saja. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, semoga sampai sini paham dulu ya. Nah, kemudian ini merupakan gambaran dalam mengirimkan dalam modulasinya, atau dalam membawa
informasinya. Seperti tas gitu ya teman-teman, seperti tas. Nah, dalam membawa informasinya itu seperti ini. Jadi di sini terdapat item-item ini terdapat guard band, ya, guard interval, di mana guard band-nya di sini akan menggunakan cyclic prefix, oke, CP, supaya dia tidak terjadi interferensi. Nah, di sini di antara si CP-CP ini terdapat informasinya. Jadi informasi-informasi yang ditaruh di dalam si modulasi ini berdasarkan simbol-simbol. Mengapa dia berdasarkan simbol-simbol? Karena kan modulasi yang dipakai dalam 4G itu kan ada 4 biji ya. Ada namanya QPSK, ada namanya QAM, ya kan? Dan QAM sendiri kan dibagi menjadi 3. Ada 16 QAM, ada 64 QAM, ada 25, 6 QAM. Jadi ada 4 teknik modulasi yang dipakai. Nah, nanti simbol-simbolnya itu akan tergantung pada teknik modulasi yang dipakai. Kalau misalnya QPSK, maka dia akan mengirimkan 2 simbol, 2 bit per simbol. Kalau misalnya 16, 4 bit per simbol. Kalau 64, dia 6 bit per simbol. Kalau misalnya 256, dia akan mengirimkan 8 bit per simbol. Jadi simbol-simbol di sini berdasarkan modulasinya. Kalau misalnya dia dekat dengan inode B, ini kan inode B ya, inode B. Kemudian ada user di sini, UA. Kemudian ada user juga yang agak jauhan. Nah, kalau yang dekat dia akan menggunakan QAM, kalau yang jauh dia menggunakan QPSK. Nah, misalnya dia di sebelah sini, maka yang dikirim-kirimkan ini merupakan 2 bit per simbol. Jadi ada 2 bit saja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan QAM, maka dia QAM yang 64, maka ada 6 bit. Berarti dia akan bertambah lagi di sini. Seperti itu. Oke? Jadi dalam mengirimkannya dia berdasarkan simbol-simbol dan tergantung pada modulasi yang dipakai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dalam mentransmisikan datanya dalam OFDMA. Jadi ini merupakan data atau informasinya berupa bit-bit ya teman-teman. Ini informasi yang akan dikirimkan dari si transmitter atau dari sumber ke receiver atau tujuan. Nah, pertama-tama si informasinya itu akan masuk ke dalam modulasi, di mana modulasinya itu tergantung apakah usernya itu dekat atau jauh dari si inode B. Karena dia akan menentukan teknik modulasi yang dipakai. Nah, setelah dia menggunakan modulasi tertentu, dia akan masuk ke dalam transformasi Fourier. Jadi di sini dia akan diinverskan. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan mengubah yang tadinya di sini domain frekuensi, ya kan? Dia akan membagi-baginya berdasarkan frekuensi. Kemudian di sini dia akan dirubah menjadi domain waktu. Oke? Nah, jadi di sini dia menjadi domain waktu supaya dia tidak terjadi interferensi. Nah, kemudian setelah dia dirubah, dia akan ditambahkan cyclic prefix ya, yaitu CP yang sudah saya sebutkan. Bahwa CP itu merupakan guard band atau pembatas-pembatas supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, setelah dia ditambahkan guard band-nya, dia akan masuk ke dalam frame synchronization ya. Jadi frame synchronization-nya akan dimasukkan. Fungsinya untuk apa sih? Si frame synchronization ini fungsinya adalah untuk mengecek si informasinya. Manakah informasi yang awal, manakah informasi yang akhir, manakah informasi yang dimiliki oleh user A, user B, user C. Nah, dia akan didata-data di sebelah sini. Oke, nah setelah di data-data sebelah sini, dia akan dikirimkan melalui radio frekuensi menuju ke pemancar, yaitu berupa antena. Nah, ini inode B nih, inode B ini terdapat antena. Oke, nah antena-antena yang dipakai pada inode B itu merupakan antena MIMO. Mengapa kita membutuhkan antena MIMO? Karena antena ini kan dirasa cukup optimal dalam menjalankan fungsinya, karena dalam 4G itu kan kompleks sekali ya, karena dia menggunakan berbagai macam modulasi dan dia akan membawa user-user yang banyak. Nah, maka dari itu dia akan perlu disupport oleh antena yang bagus, yaitu antena MIMO. Nah, setelah dia dipancarkan oleh antena ini, dia akan melewati gelombang udara menggunakan gelombang elektromagnetik, kemudian diterimalah oleh antena penerima sebelah sini. Nah, setelah diterima oleh radio frekuensi yang di bagian tujuan, maka informasi tersebut akan dicek dulu teman-teman di sebelah sini, oke? Akan dicek dulu sebelum dia masuk ke sini. Jadi di sebelah sini, yang tadinya itu kan di sini kan mendata-data ya. Kalau misalnya di sebelah sini adalah dia akan mengecek atau memeriksa apakah terjadi error.
Ketika terjadi error, maka akan diperbaiki di sebelah sini. Ketika tidak terjadi, maka akan dilanjutkan. Nah, setelah pengecekan dan pengatasian error itu sudah selesai, maka CP yang sudah ditambahkan di sebelah sini akan dihilangkan. Nah, setelah dihilangkan, dia masuk ke FFT. Ya, dimana yang tadinya dia merupakan domain waktu, dia akan dikembalikan lagi menjadi domain frekuensi. Seperti ini. Nah, dia akan dikembalikan, kemudian demodulasi, dikembalikan lagi, dan informasinya itu akan sampai kepada si tujuannya. Jadi seperti itu perjalanannya, teman-teman. Oke, sedikit pembahasan lagi mengenai multiplexing. Dalam mengirimkan data kan kita perlu membatasi antara informasi satu dan informasi lainnya, ya, simbol satu dengan simbol lainnya. Nah, dalam membatasi ini kita kan mengetahui bahwa dia menggunakan cyclic prefix, ya, atau CP. Nah, jadi CP itu cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Yang tadinya simbol seperti ini, ya, merupakan simbol 1 dan simbol 2, maka dalam menambahkan CP itu akan menggunakan simbol yang bagian akhirnya dipindahkan ke bagian depan. Jadi, ini nih, ya, kita bisa lihat ini gambar, kan sama persis ya dengan gambar ini bawahnya. Nih, oke. Nanti yang di bagian akhir ini akan dipotong, kemudian dia akan dipindahkan di bagian depan, supaya fungsinya untuk guard band-nya. Jadi sebelah sini juga, dia akan dipotong dan dipindahkan di bagian depan sini. Nanti dalam pengiriman informasinya jadi seperti ini, oke? Dia tidak terjadi interferensi karena sudah diberi guard band. Nah, jadi seperti itulah cara cyclic prefix bekerja, yaitu memindahkan simbol bagian akhir ke depannya sehingga dia tidak menghilangkan informasinya. Karena apa? Karena informasi di sini kan sama, ya kan? Yaitu diambil dari informasi itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke. Untuk setelahnya kita akan membahas mengenai agenda selanjutnya, yaitu mengenai si OFDM dan SCFDMA. Oke, teman-teman semua?